Kita akan bahas bersama Detik Properti soal aturan KUR perumahan yang sudah terbit. Jujur gue sendiri juga masih belum jelas soal KUR perumahan ini apa sih. Kok kredit usaha rakyat perumahan. Betul, dan Maksudnya, siapa aja sebetulnya? buat kredit toko kah, buat beli toko kah, buat beli ruko atau apa sih? Nah, kita coba ngobrol-ngobrol langsung sama Detik Properti. Ada Danang Sugiantono di sini. Wis, kelebihan Oh, kelebihan ya? Sugianto aja. Nggak pakai no ya. Nggak pakai no. Jadi Sugianto yes. Yes. Sugianto yes. Mas Danang, Ya. ini ada kabar Baru gembira. ketemu loh kita loh Katanya kemarin. ketemu kemarin. Jauh lagi. Enggak, kali ini kita nggak mau bahas soal korupsi ya. Tapi beneran kita bahas KUR kali ini. Betul. UMKM patut bergembira karena bisa mengembangkan bisnis dengan KUR khusus sektor perumahan. Define KUR khusus sektor perumahan, Mas Danang. Nah, ini yang sebenarnya mungkin rada ambigu kali ya pengertiannya. Sebenarnya sesimpel ini sih, ini kan KUR ya sebenarnya. Kredit usaha Bisa kan dipakai buat bisnis kan. Bisa buat bisnis. UMKM. Nah, ini khusus untuk sektor perumahan. Jadi sektor perumahan ini ya kan kita tahu lah Presiden kita Prabowo Subianto ini kan punya salah satu program ininya dia tuh 3 juta rumah. Nah, ini sebenarnya salah satu untuk bagian dari itu. Bagian untuk mengejar target itu sebenarnya. Jadi ya memang ini untuk mengembangkan sektor perumahan tapi tidak langsung menyentuh si masyarakat sebenarnya, tapi ini pengen menggerakkan usaha-usaha sektor perumahan tapi di kalangan UMKM gitu. Sebenarnya sih sesimpel itu, Dok. Bentar, usaha-usaha di sektor perumahan banyak. Misalnya pengembang itu kan ada juga pengembang kecil yang di daerah-daerah. Pengembang UMKM. UMKM itu masih pertama. bisa ya pengembang Itu bisa. UMKM, bahkan padahal kan yang ditransaksikannya rumah, harganya mungkin juga lumayan. Kan UMKM itu klasifikasinya kan dari sisi omset kan sebenarnya. Omsetnya dia 2 miliar something ya. If I'm not mistaken, batas omsetnya tuh 2 miliar. 2 miliar. Selain pengembang, toko bangunan. Toko bangunan itu juga termasuk ini usaha di sektor perumahan. Betul, sektor perumahan itu termasuk. Toko cet tuh. Toko cet. Jadi sebenarnya kalau klasifikasi UMKM di sektor perumahan ini cukup banyak sebenarnya, Dok. Gitu. Berarti mempermudah pembiayaan beli rumah untuk orang-orang yang bisnisnya di sektor perumahan gitu. Ada sisi itu. Jadi ada dua sisi. Ada dua sisi. Pembiayaan ini ada dua sisi. Dari sisi penyedia di sebentar gue cek dulu, gue lihat dulu ya. Jadi tuh ada dua sisi. Dari sisi sisi lain penerima dari sisi yang pengembang. Jadi dia yang menyediakan penyedia sebutannya ya, penyedia buat rumah lah itu ya, pengembang, toko bangunan dan lain-lain. Itu dari sisi itu. Sisi selanjutnya adalah UMKM yang mau membeli rumah, membangun rumah dan merenovasi rumah itu bisa mengajukan. Gitu, paham? Jadi ada tapi dua. Tapi kenapa nih. jadinya KUR ya namanya ya? Kenapa enggak yang bikin pembiayaan rumah buat UMKM sektor perumahan gitu misalnya? Atau para pemilik kenapa harus UMKM? KUR ininya skemanya? Karena ya tadi ada sisi yang sebelah sini yang tadi gue bilang tuh, sisi toko bangunan dan lain-lain. Mereka ini dianggap pemerintah ikut andil dalam mencapai target 3 juta rumah ini. Hopefully ya, maksudnya diharapkan seperti itu. Makanya perlu didorong, perlu disokong dana gitu. Kenapa sektor ini yang perlu didorong dan sokong dana? Si sektor perumahan ini. Ya mungkin kan karena sebenarnya kan di daerah-daerah itu juga banyak yang UMKM yang mengajukan mengembangkan subsidi juga, rumah subsidi, rumah-rumah kecil juga gitu. Ini perlu, kalau ibaratnya gini dong, kalau misal pengembang mungkin pemerintah menilai ya, pengembang kecil ini juga kalau diberdayakan bisa ikut membantu lah menyediakan rumah itu gitu. Ini sorry ya, gue konfirmasi lagi, berarti pembiayaan yang dibikin ini, program pembiayaan yang dibuat baru ini, aturannya ini untuk membantu UMKM di sektor perumahan ini membangun lebih banyak rumah lagi, itu satu. Dan juga berbagai model bisnis lainnya juga. Itu satu. Kedua juga dia bisa, ya tadi dari sisi penerimanya itu ada berarti dia juga bisa buat beli rumah,
buat renovasi rumah dan membangun rumah. Untuk dirinya sendiri Untuk juga. dirinya sendiri, UMKM dalam bentuk perorangan atau individu. Karena memang yang didaftarkan KUR-nya itu tuh bukan UMKM-nya ya, tetapi tetap perorangannya gitu? Atau justru UMKM, karena ada Oh, syaratnya juga di sana, ada syaratnya oke. juga. Harus ada NIB, Ah, usahanya harus berjalan minimal 6 tahun, oke. kayak gitu. Jadi Oke, memang oke, harus oke. harus membuktikan dirilah bahwa dirinya itu memang UMKM, memang pelaku usaha, Oke, gitu. oke, Di oke. aturan ini siapa penyalur kreditnya? Yang penyalur KUR yang saat ini, Heeh. artinya lembaga keuangan yang sudah Oh, menyalurkan KUR. PTN. Ya semua lah ya, Oh, Bank KUR BRI, pokoknya ya. ya Oh ya, yang udah oke. menyalurkan. Kalau ini sebentar, ini kan sebenarnya baru keluar dari Permenko ya, Permenko. Karena nanti bakal ada permen dari sisi Kementerian PKP. Ini permen dari sisi Kemenko Perekonomian Mhm. tentang pedoman pelaksanaan kredit program perumahan. Ini nomornya nomor 13 tahun 2025. Itu. Ini yang gue baca-baca juga calon penerima kredit diperbolehkan sedang menerima kredit atau pembiayaan komersial dengan kolektivitas lancar dan sesuai dengan ketentuan penyalur KUR perumahan. Jadi dia boleh Boleh double. Boleh. Misalnya dia lagi nyicil rumah juga gitu misalnya. Gitu gak sih? Nah, Oke. itu sebenarnya Lagi yang tadi makanya gue bilang itu pinjam karena modal. masih ada aturan teknis lain nih. Kita juga sebenarnya lagi menunggu, kita lagi Ah. ketemu, lagi nunggu apa statement dari Kementerian PKP. Mhm. Tapi secara kasar Teknisnya. teknisnya tuh seperti apa gitu? Secara gambaran tuh gimana tuh skemanya gitu buat yang mau mendapatkan KUR ini? Iya, selayaknya pinjaman KUR sebenarnya. Oke. Jadi yang tadi ini kalau gue bacakan ya untuk ada Mhm, syaratnya kan boleh. sebenarnya. Syaratnya itu pertama memiliki usaha produktif layak, Ya. Mhm. punya NPWP, Mhm. punya NIB. Ini NIB yang menunjukkan bahwa dia punya usaha kan. Usahanya harus berjalan paling cepat itu 6 tahun, minimal 6 tahun. Oke. Terus sebenarnya enggak, di aturannya itu tidak sedang menerima KUR ya. Heeh. Kalau Oh, kalau KUR KUR ya, ya, KUR untuk itu KUR ya. enggak. KUR itu harus dia belum tidak menerima KUR. Berarti belum tidak menerima tidak Mhm. sedang menerima KUR. Oke. Tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya secara bersamaan. Ini yang dari sisi yang buat bangun rumah itu ya. Oke. Gitu. Disebutin nggak minimal penghasilan gitu untuk atau minimal Iya. Enggak, omset kan buat KUR si itu kan UMKM-nya? sudah kan UMKM, Oh, klasifikasi sudah UMKM itu sudah. ya. Betul. Termasuk juga sudah paling ada jelas. batas maksimal untuk si pinjamannya ya, si kreditnya itu ya. Ya, nah untuk yang Plafonnya. dari sisi apa namanya si Pembiayaannya. pembiayaan yang buat gue nyebutnya mereka yang buat untuk bangun rumah lah ya, sisi Oke. yang sebelah sini nih. Heeh. Itu maksimal itu 5 miliar. Oh. Bisa bisa sampai 4 kali. Jadi Wow. bisa di Lumayan ini loh. sampai 20 Oke, miliar. plafon Iya, kreditnya Plafonnya. sampai 5 miliar. Betul. Berarti ini tuh adalah untuk contohnya adalah Yang para tadi. developer. Ya, developer, toko bangunan. Toko bangunan, pengembang tuh developers ya. Ya, pengembang Dan- tapi pengembang UMKM ya. Iya. Gitu. DLL. Kalau misalnya nih aku sebagai pemilik UMKM mie ayam Jakarta Raya aku mau mengajukan KUR nih, tapi bukan untuk usahaku, tapi aku pemilik usaha, tapi untuk aku merenovasi rumah biar mie ayamnya bisa di rumah gitu kan ya. Gitu kan? Bisa, Iya kan? bisa. Nah, itu ada plafonnya juga. Ada, memang Ada. itu plafon itu untuk tadi 3 Itu. itu. Maksimal Oh. 5 miliar. Maksimal. Kan itu buat developer. Tapi itu kalau ini untuk kan ya untuk itu pribadi. kalau Oh, itu beda tuh lagi. Beda lagi kalau itu. Kalau kan pemilik UMKM Kalau yang Oh, I untuk see. kalau yang untuk itu Permah. 10 sampai 500 juta. Oh, Kalau untuk yang renovasi ya, dari Ya. ya ini untuk yang konsumtif lah. Betul. Ya, untuk yang produktif tadi yang tadi tuh Mhm. 5 miliar. Bunganya Maksimal. sama nggak sama KUR Bunga KUR sama. biasa? Bunga KUR kalau dijelasin di Berapa sini sih bunga KUR sekarang? Beda-beda loh bunga KUR tuh juga. Bahkan ada yang sih, Dika. ngerasa tercekik dengan bunga KUR sekarang. Iya, banyak. Nah. Halo Bang. Kasusnya misalnya adalah untuk pembangunan rumah, kan kalau pembangunan rumah tuh adalah rumahnya belum jadi gitu ya, atau ya baru mau membangun rumah juga. Mm-mm. Si perumahannya apakah ada atau mungkin ada sebuah lahan yang disiapkan atau mungkin si penerima KUR ini bisa memilih sendiri? Oh, beda. Kalau itu mungkin programnya PKP tuh ya. Kalau Nah. yang model kayak gitu program PKP tuh yang perumahan khusus apa namanya wartawan. Kan kemarin ada tuh perumahan khusus UMKM ada. Kalau ini dia ngasihnya bentuknya uang. Oke. Jadi kalau dia mau pakai buat beli rumah bisa, mau tadi mau pakai buat
bangun rumah Mhm. bisa, renovasi rumah bisa. Jadi dalam bentuk uang sebenarnya. Jadi mereka yang mencari. Oh sorry guys, Oke. buat menjawab pertanyaan tadi UMKM tuh berapa sih batasan omsetnya misalnya Mhm. atau kekayaannya? Nah ini dikutip dari situs econ.go.id, pertanyaan soal usaha apa saja yang tergolong UMKM. Jadi kalau dia usaha mikro, Mhm. omset per tahunnya itu paling banyak 300 juta. Omset Kalau ya? iya, kalau UMKM kan mikro, kecil, menengah ya. Kalau Oke. mikro dia 300 juta, kalau Omset. kecil dia sampai dengan 2,5 miliar satu Oke. tahunnya. Mhm. Usaha menengahnya itu dari 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahunnya. Jadi make sense ketika ada UMKM sektor perumahan gitu ya. Iya, Karena betul. dia berarti usaha menengah tuh. Betul, Hmm. masuknya menengah ya. Dan ini berdasarkan omset juga anyway gitu sebetulnya ya. Berarti ini keunggulannya Nang dari sisi inilah ya, apa namanya, bunga ya, lebih rendah Dari harusnya bunga ya. rendah. Dari pembiayaan yang biasanya mereka dapatin gitu. Betul, ya kan sebenarnya kan mungkin menganggapnya gini, kalau misalnya pelaku UMKM ini kan mereka bisa akses ke pembiayaan ini kan KUR ya. Nah, KUR ini Mhm. kan selama ini kan diperuntukkan untuk usaha. Mhm. Sementara mereka kan layaknya seperti pekerja juga kan, butuh Mhm. rumah juga kan Iya. sebenarnya. Nah, itu mungkin yang di-capture dari pemerintah, termasuk yang tadi kalau dari sisi penyedianya itu si toko bangunan dan Mhm. lain-lain yang mendirikan rumah ini kan butuh butuh amunisi gitulah untuk bangun rumah gitu. Oke, oke. Termasuk juga jangka waktu pembayaran kurnya, tenornya itu juga Berapa di, lama? Nah, sama paling lama itu 4 tahun. Oh, Nah, oke. kalau untuk yang oh pembiayaan ya. investasi, sebutnya pembiayaan investasi itu 5 tahun. Oh Hmm. sama berarti dengan kur Untuk retail juga gitu. kredit modal kerja itu 4 tahun, untuk pembiayaan investasi paling lama 5 tahun. 5 Walaupun tahun. sebenarnya statusnya bukan produktif ya untuk apa tuh namanya untuk konsumtif gitu, untuk hunian gitu misalnya, bukan untuk mengembangkan bisnisnya Tergantung, juga. Oh, ini banyak tergantungnya ya. tergantung yang tadi kalau dari sisi yang toko bangunan, Iya, ya itu pengembang itu produktif. produktif. Kalau yang konsumtif ya Iya, berarti tetap sama aja gitu baik yang si konsumtif maupun yang produktif gitu. iya, betul. Bunga yang Oh. disubsidi disebutin nggak Nang? Berapa banyak Enggak, untuk kur belum ini? disebutin sih di sini. Sebenarnya kalau untuk suku bunga penjelasannya itu suku bunga atau margin kredit merupakan selisih antara tingkat bunga margin yang diberlakukan oleh penyalur kredit dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Kalau Iya, asumsi gue sih sebenarnya sama dengan kur yang kur yang lainnya. lain. Kayak kur mikro berapa biasanya yang disubsidi Betul. ikut gitu ya. Mm-mm. Atau nanti untuk lebih jelasnya teknisnya kita baca Detik Properti lebih Betul, lanjut. Betul. Karena ini sebetulnya juga udah jadi permen juga ya, udah berlaku juga ya. Permen ini permen Kemenko tadi. Karena bakal keluar juga permennya PKP yang jauh lebih Detail, detail sebenarnya spesifik. kalau dari PKP itu ya. Oh. Oh, berarti oke. aturan pelaksananya nanti yang dari PKP. Nah, itu Ya. yang gua belum berani ngomong Oh, ya. oke. Karena di sini pun kalau misalnya kita ngomongin PKP kan dia kan ruang lingkupnya kan sekitar perumahan kan sebenarnya, apalagi udah diperkecil lagi infrastruktur enggak. Jadi kemungkinan nggak ngomongin soal teknis pembiayaan menurut gua ya. Tapi lebih ke teknis dari sisi sektor perumahannya menurut gua. Oke. Sebentar lagi mau keluar katanya sih. Oke. Sebentar lagi. Ada target angka nggak dari program ini berapa banyak rumah yang bisa tergenerate gitu misalnya? Enggak, belum ada yang ngomong sih. Belum Oke. ada yang ngomong. Dan juga ini kan Ada. udah berarti 1 semester lebih di 2025 ya. Kayak capaian pembangunan 3 juta rumah, ada nggak update-nya Nang? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Hah. Kemarin Pak Wamen kita bilang bahwa 3 juta rumah ini masih mandek katanya. Sebenarnya masih mandek. Wamen ya, Pak Fahri Hamzah ya. Yang dia menyebutkan juga soal kinerja PKP ya. Betul, gitu sih sebenarnya dia bilang kan ya masih ada. Dia nyebutnya mandek sih. Baca aja di Detik Properti. Tidak mengelaborasi lebih jauh lagi, tapi kalau mau detail quote-nya bacanya di Detik Properti. Betul. Emang sia-sia dihadir di sini. Enggak sia-sia karena kan dia- menggiring Iya untuk dong. baca ke Sorry, gua ralat. Detik Properti ya. Itu Lumayan. lagi rame lah itu sih. Tapi Rame. iya. Oke, ada celah-celah untuk bisa potensinya kredit macet gak kalah atau mungkin justru dimanfaatkan sama orang-orang yang memang tidak semestinya lah gitu. Tahu sih? Iya, kalau ini kan sebenarnya aturannya berdasarkan teknis KUR yang ada ya Iya, iya. sebenarnya.
Ya kalau ya tinggal kita lihat aja bagaimana kur yang biasanya berjalan itu yang buat sektor usaha itu seperti apa gitu Iya. kan kita lihat sendiri. Ya terkadang ada juga kan sebenarnya yang ya gitulah. Ya, ya gitulah. Yang cari-cari. Tapi ya tidak usah berkecil hati Pak Fahri Hamzah dan juga Pak Ara ya. Gara-gara ini baru tahun pertama juga anyway. Pak Betul. Jokowi Betul. aja baru di tahun ke-5 kalau nggak salah menembus 1 Betul. juta rumah. Betul. Baru 1 juta rumah tuh. Ini 3 juta rumah lebih lagi. Cuma ya tetap harus terus kita usahakan agar semakin lebih banyak masyarakat Indonesia yang punya rumah. Dengan Betul. murah dan terjangkau dan dekat dengan kantornya. Amin. Amen to that. Karena itu impian semua orang ya. Iya, kan Harapan katanya semua juga orang juga. Jakarta kan mau pengembang pada ngejualin apartemen-apartemen dengan harga murah biar laku katanya apartemennya. Iya, kan? karena data JLL kemarin itu jumlah produksi rumah di Jabodetabek atau Jakarta Jabodetabek itu benar-benar turun sampai hampir 50% Oh, Jumlah wow. produksinya. produksi. Jadi orang-orang lagi nggak pada bikin rumah, nggak bangun rumah Betul. gitu. Karena suplainya udah kebanyakan. Karena nggak ada lahan. Banyak hal ya tadi gak ada lahan, harga juga yang udah Nggak terlalu make tinggi. sense. Intinya si permintaannya yang Menurun juga kan. Mereka pasti Iya. menyesuaikan dari sisi permintaan kan. Iya, Gitu, itu ketika aja. permintaannya melemah, mereka harus nurunin si harga supaya permintaannya tinggi lagi sehingga nanti bisa Betul. ketemu lagi Karena equilibriumnya. kalau rumah produksinya menurun, nah penjualan labu-labu Dan penjualan vinil juga. Karena buat ngurangin stres. Iya, apa tuh namanya kebahagiaan jangka pendek Iya, itu loh. kebagian jangka pendek karena terlalu banyak orang-orang yang stres dalam perjalanan menuju rumahnya jadinya kayak ini aja deh pelariannya gitu ya. Gak apa-apa, kita usahakan Yes. terus dan update terus beritanya Kita di usahakan Detik rumah Properti itu. Detik Ars ya. Oke, Jangan oke. lupa. Thank you so much Mas Danang sudah Terima sharing sama kasih. kita. Jadi minggu depan